Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow, Bapak Ibu ya. Kembali lagi dengan saya di tutorial penyusunan borang akreditasi LALPK Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk di standar ketujuh. Wow, saya terlambat Mas, nggak bisa dari kemarin, gimana caranya? Gampang ya. Cukup bisa Bapak Ibu gabung di channel Alamin Center ya. Di sana sudah ada tutorial lengkap. Dan Bapak Ibu, jika ingin berlangganan, jangan lupa subscribe video ini agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Insya Allah semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan menyusun borang akreditasi LALPK atau masa waktu akreditasinya misalnya habis, reakreditasi cocok dah ya. Nih sudah masuk di standar ini ya, sudah masuk di standar 7 Bapak Ibu, tata kelola LPK ya. Jadi saya langsung di form F1 standar 7. Nah, ini standar 7 tata kelola LPK. Di standar 7 misalnya di poin 7.1 lembaga pelatihan, saya tak kasih warna merah biar kelihatan nih ya. Lembaga pelatihan kerja memiliki suatu sistem tata kelola yang mendukung cakupan yang terkini yang diajukan dalam operasionalnya. Bentuk konkretnya seperti apa? LA itu mintanya seperti ini Bapak Ibu ya. LA itu minta bukti-buktinya, harapannya ada seperti ini. Misalnya ya, satu ya atau A ini registrasi lisensi dengan badan yang tepat. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki ini ya, buktinya silahkan dicentang seperti ini, dituliskan di sini apa buktinya. Berhubung ini tidak ada, jadi saya lewati saja, tidak memberikan centang ya. Yang kedua, misalnya peran peraturan siswa. Nah, ini peran peraturan siswa. Saya yakin banyak kok kalau cuman ini ya, peraturan tata tertib itu silahkan Bapak Ibu langsung centang dan dimasukkan di sini. Contoh yang sudah ada misalnya ini ya. Ini kan prosedur penerimaan siswa. Saya rasa mudah ada di lembaga Bapak Ibu, langsung centang, tulis di sini barangnya seperti apa. Nanti barang-barangnya itu saya bahas di belakang ya. Di poin 7.1, satu lagi 7.1 di bahan pemasaran. Nah, karena saya ini ada, langsung centang masukkan di sini ya. Jadi terekam dalam form 7.1D promosi. Nah, tak coba dilihat dulu ya barangnya. Langsung aja biar gampang, ini 7.1D bahan pemasaran dan promosi. Saya langsung buka. Barangnya ini 7. Nah, ya. 7.1D. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kan yang diminta ini 7.1D. Jadi saya menulisnya begini, 7.1D, lebih mudah nanti cara mencarinya. Pemasaran dan promosi. Misalnya saya langsung buka. Begini ya. Saya yakin Bapak Ibu juga memiliki pemasaran promosi yang setiap hari broadcast. Boleh. Promosi Bapak Ibu itu apakah melalui brosur? Ya, silahkan ya, media cetak. Saya satu kali lagi tidak akan membahas konten. Masalah konten itu milik Ibu sendiri ya. Nah, ini misalnya contoh-contoh promosi yang kita lakukan. Silahkan Bapak Ibu, mungkin promosinya via YouTube, via surat apa. Pokoknya promosi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dan berikan keterangannya. Dan setiap ini Bapak Ibu, setiap borang itu ada footernya. Footer ini memberikan kemudahan bagi asesor manakala mereka asesmen ataupun visitasi nanti ya. Close. Selanjutnya, oh ini ya. Selanjutnya seperti itu Bapak Ibu, ini panduan buku bukti atau panduan bukti yang diharapkan ada sama LA itu seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung baca sendiri, melengkapi sendiri. Saya rasa untuk melengkapinya itu ya mudah-mudahan gampang sih. Ya. Kalau sudah di atas misalnya yang utama itu lengkap Bapak Ibu, barangkali ada bukti tambahan misalnya akreditasi ISO terkini, silahkan bisa langsung
dicantumkan di sini ya, dicentang dan dituliskan apakah akreditasi kayaknya. ISO 9001 2015 misalnya, silahkan ya. Yang B ini kan tambahan brosur informasi. Nah, yang saya ini dicentang terekam dalam 7.1B tambahan brosur informasi. Seperti apa barangnya? 7.1 tambahan B. Nah, ya. 7.1 tambahan B. B atau D? B ya. B ini tambahan brosur informasi. Wow, sama ya. Ini misalnya brosur yang kami miliki. Selanjutnya di provider profile, profil misalnya ya. Kalau misalnya ibu di luar sana memiliki, saya yakin memiliki, silahkan langsung dicentang, diberikan surat apa namanya, keterangan apa buktinya kalau yang saya ini terekam dalam form 7.1D tambahan profil LPK ini ya, 7.1D profil LPK ini. Nah ya, silakan Bapak Ibu, profilnya boleh angka, boleh narasi, boleh, tidak ada yang saklek gitu ya. Yang penting profil, karena apa ya, konten itu masuk wilayah Bapak Ibu. Next ya, itu di 7.1 Bapak Ibu saya ulas satu kali lagi. 7.1 itu lembaga pelatihan kerja memiliki suatu sistem tata kelola yang mendukung cakupan terkini dan yang diajukan operasionalnya ya. Yang dilengkapi Bapak Ibu ini. Nanti kelengkapan berkasnya borangnya taruh di sini. Next di poin 7.2. Poin 7.2 itu lembaga pelatihan kerja menerapkan proses perencanaan yang konsisten dengan lingkup operasi saat ini yang diajukan. Apa yang harus dilengkapi Bapak Ibu? Misalnya begini ya. A. Pernyataan tertulis mengenai visi misi. Tulis di sini visi misinya seperti apa Bapak Ibu. Tulis di sini ya. Misalnya saya tak lihat 7.2. 7.2. Ini 7.2 Bapak Ibu ya. Visi misi. Nah, ini. Misalnya ini visi misi, saya yakin Bapak Ibu di luar sana juga punya visi misi. Nah, ya. Ini visi misi. Nanti visi misi ini Bapak Ibu ya didesain, dimasukkan di ini ya, di backdrop mungkin. Pokoknya diatur sedemikian rupa yang bagus, dan ini bukan hal yang tabu lah bagi teman-teman di luar sana ya. Yang kedua, rencana kerja. Barangkali punya rencana kerja jangka pendek, kegiatan lembaga pelatihan, nah ya, dengan pernyataan visi misi. Jadi searah lah ya. Kalau misalnya visi misi lembaga ini ingin menciptakan atau mengurangi pengangguran misalnya. Jadi rencananya itu mungkin ya pelatihan yang sifatnya apa yang mengarah kepada hal-hal yang mengurangi pengangguran itu. Silakan Bapak Ibu langsung ditulis di sini. Saya tak coba buka di poin 7 ini kan 7.2B ini sudah ada terekam dalam form 7.2B, rencana aktivitas LPK ya. Ini 7.2B rencana aktivitas LPK. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini rencana kerja tahunan. Silakan Bapak Ibu, apakah punya rencana kerja tahunan, bulanan, mingguan, harian, terserah ya. Konten ada di Bapak Ibu ya. Setiap orang sama dikasih seperti ini Bapak Ibu ya, footer dikasih ini, dikasih timeline. Kalau misalnya saya melihat untuk bulan ini kan rencana ketahunan nih, untuk bulan Januari ada 2 yang harus kita laksanakan. Februari ada misalnya seperti ini. Ini lebih memudahkan Bapak Ibu ya. Saya rasa nggak usah terlalu banyak-banyak lah. Semakin banyak sih semakin bagus. Yang penting itu terrealisasi dan itu mengarah kepada target apa yang ditargetkan oleh lembaga Bapak Ibu semua ya. Selanjutnya yang ada ini juga sama, rencana jangka menengah misalnya. Rencana jangka menengah untuk kegiatan lembaga pelatihan ya. Apa rencana jangka menengahnya ini ya?
rencana jangka menengah terekam dalam form 7.2C tambahan RJPMP 7.2. Ini Bapak Ibu ya. Ya, rencana kerja. Rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Silakan Bapak Ibu juga bisa punya lah, saya yakin. Ya, sudah lama kok insya Allah punya. Wow, itu Bapak Ibu ya, di poin 7.2 sekarang masuk ke poin 7.3. Ada apa di poin 7.3? Di poin 7.3 ini, lembaga pelatihan kerja memiliki struktur organisasi yang konsisten dengan lingkup operasi saat ini dan yang diajukan. Apa aja misalnya? Oh, gampang ini. Ini yang ditanya struktur organisasi, yang diminta oleh LA itu adalah bagan organisasi menunjukkan hubungan dengan mekanisme pelaporan antar posisi. Begitu Bapak Ibu ya. Yang kedua mungkin deskripsi tugas, job desk lah ya. Job desk. Kalau ada bukti tambahan silahkan. Saya langsung cek aja di poin 7.3. Ini poin yang 7.3A ya, struktur organisasi misalnya seperti ini. Ya, struktur organisasi kepala dinas silakan seperti apa Bapak Ibu memberikan ya begitu Bapak Ibu ya. Ya, sama juga setiap isian dikasih seperti ini ya, dikasih footer. Ini job disk-nya. Saya rasa masalah job disk itu Bapak Ibu memiliki semua ya, jadi tidak usah terlalu mendalam. Next itu yang di poin 7.3 Bapak Ibu. Sekarang masuk di poin 7.4. 7.4 itu lembaga pelatihan. Ini ya. Lembaga pelatihan kerja telah menerapkan sistem untuk menjamin pemberian pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi. Itu kata kuncinya adalah bermutu tinggi ya. Pemberian pelatihan, ini pemberian pelatihan bermutu tinggi. Jadi bukti-bukti yang diharapkan ada untuk menunjukkan bahwa lembaga pelatihan Bapak Ibu itu bermutu tinggi. LA mintanya adanya proses tertulis yang menggambarkan bagaimana lembaga pelatihan kerja menerapkan dan menjaga menyampaikan pelatihan bermutu tinggi yang mencakup paling tidak modul dan pelatihan. Barangnya apa untuk menerjemah bahasa ini Bapak Ibu? Kalau saya terekam dalam form 7.4A sistem manajemen mutu. 7.4A sistem manajemen mutu. Ini ya. Sistem manajemen mutu. Silakan Bapak Ibu di luar sana juga saya yakin memiliki sistem manajemen mutu. Ini jumlahnya ada 8. Yang kedua, adanya proses tertulis menjelaskan semua aspek. Ya. Pelaksanaan pelatihan, penerimaan hingga sertifikat. Ya. Jadi dari awal mulai dari penerimaan hingga sertifikat. Buktinya apa untuk menerjemah bahasa itu? Kalau saya memberikan bukti kalender proses pelatihan Bapak Ibu. Kalender proses pelatihan ini dia misalnya ya 7.4D ini kan. Ini kan 7.4B sorry ya B 7.4B. Betul 7.4B ini kalender pelatihan. Seperti apa kalender pelatihan? Karena di dunia ini Bapak Ibu ya, di dunia non formal itu bukan formal, jadi kalender pelatihannya saya rasa disesuaikan dengan kondisi pendidikan atau pelatihan yang sifatnya non formal. Ini kategori pendidikan atau pelatihan yang non formal Bapak Ibu ya. Dan kalau misalnya ini sudah saya memberikan ini ya sampai penerimaan sertifikat ya. Mulai dari sosialisasi, jadwal pelatihan sampai penerimaan sertifikat Bapak Ibu ya. Terus sosialisasi kalender sudah saya pasang di sini. Ini yang menerangkan kalau merah apa, kalau hijau itu apa ya. Sudah lengkap lah ya. Bapak Ibu pokoknya ada yang menunjukkan itu.
Next ya, di 7.4C tidak B ini C ya, adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Kalau yang saya ini terekam dalam form 7.4, nah 7.4C dokumen pengawasan. Seperti apa dokumen pengawasan ini misalnya? Ya, dokumen pengawasan. Dokumen lengkapnya nanti ada di lembaga. Ini hanya saja yang berbentuk naskah ini ya, naskah legalitas formalnya begini Bapak Ibu. Nah, ya, kalau misalnya evaluasi kinerja pendidik seperti apa, silakan Bapak Ibu memiliki konten tersendiri ya. Ini putarnya 7.4C dokumen pengawasan. Finish ya di poin 7.4D. Sekarang di poin terakhir 7.5 adalah lembaga pelatihan kerja memiliki sistem untuk mengawas dan mengevaluasi seluruh aspek kegiatan dalam melakukan tindak lanjut atas laporan pengawasan dan evaluasi. LA mintanya prosedur tertulis evaluasi ya. Semua aspek operasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk semua aspek operasi lembaga pelatihan kerja yang mendeskripsikan standar. Kalau saya memberikan contoh ini form 7.5A, ini ada kalender ya, ada kalender, ada pengelolaan keuangan, ada rekrutmen, ada SOP. Ya, begini Bapak Ibu ya. Nanti tak jelaskan barangnya di belakang. Kalau yang poin ini proses manajemen dari lembaga pelatihan kerja. Kalau yang saya buat ini 7.5B1, nah ya, kan begini 7.5B. Ini kan B Bapak Ibu ya, B tapi ada subnya lagi satu. Saya menuliskan seperti ini ya, prosedur manajemen LPK, dan sampai di sini ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, bisa dilihat dan dipelajari sendiri Bapak Ibu ya. Itu yang di poin 7.5 ya. Saya buka saja filenya 7.5. Ini cukup banyak 7.5 Bapak Ibu. Ada kalender, ada pengelolaan keuangan, ada SOP rekrutmen, ada ini sarana, ada tata tertib, ada prosedur manajemen LPK, ada apa ini, prosedur pengembangan kurikulum, prosedur pengembangan modul, ada prosedur pelaksanaan pelatihan asesmen, ada hubungan eksternal ya. Ini 7.5A1 SOP ini mengacu ke sini Bapak Ibu ya. 7.5A ini SOP. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada asesor itu nanti ya. Misalnya ini 7.A tata tertib. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga memiliki tata tertib ya. Well, Bapak Ibu ya, itu yang dapat saya sampaikan di standar 7 ini. Poin utama di standar 7 adalah tata kelola lembaga, dan saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu di luar sana sudah pasti memiliki tata kelola lembaga ya. Karena apa Bapak Ibu? Lembaga-lembaga yang besar itu pengelolaannya juga hebat ya. Pengelolaannya juga ekstrim, bahasa bahasa saya itu. Pengelolaannya adalah standar. Pengelolaannya adalah bermutu. Makanya dari itu, dengan adanya penyusunan borang akreditasi mengacu kepada standar 7 ini, agar lembaga kita itu pengelolaannya bagus. Kalau lembaga pengelolaannya bagus Bapak Ibu ya, komplain itu minim. Komplain itu minim. Yang kedua, kepercayaan masyarakat tinggi, dan yang ketiga, pemasukan atau omset pasti besar. Itu Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin bergabung terus mengikuti channel kami, siapa tahu memberikan manfaat, tidak hanya apa ini ya. Mungkin bisa juga diberikan linknya kepada teman-teman yang di luar sana. Well, Bapak Ibu, saya Amir dari Al-Amin Center Konsultan Lembaga Pendidikan dan Karir mengucapkan selamat bagi yang sudah terakreditasi,
Dan semoga bagi yang baru memulai menyusun akreditasi ini, semoga ada kemudahan. Dan bagi yang mau reakreditasi karena sudah punya pengalaman ya, sama juga semoga diberikan kemudahan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.